Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di subuh Senin ini Allah masih berikan kita karunia begitu banyak sekali, ya. Masih diberikan waktu, diberikan kesehatan yang tentunya harus terus kita syukuri, karena dengan kita bersyukur supaya Allah tambah terus nikmatnya kepada kita. Karena kawan-kawan, orang-orang yang berada di ring ini, berada di track dakwah ini juga adalah orang-orang yang Allah pilih. Jadi tidak ada kebetulan di dunia ini, semua sudah dipilih Allah. Oleh karena itu kita juga harus bersyukur karena masih dikumpulkan di kumpulan orang-orang yang baik, insya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, kawan-kawan, ya, rasa-rasanya di akhir-akhir ini begitu banyak agenda yang kita jalankan. Sampai tadi saya pagi ini mau saya sampaikan lagi ya, mungkin dah terlalu banyak gitu, udah terlalu banyak informasi, sudah terlalu banyak ajakan kebaikan gitu ya. Justru saya khawatir dengan banyaknya informasi, ajakan, peluang, jangan-jangan ini malah yang justru kita tidak mau bergerak gitu, kawan-kawan. Kebingungan gitu, mau jalankan yang mana ya gitu ya, karena sudah terlalu banyak. Nah, karena kawan-kawan, ada yang biasa membuat kita semangat itu kan, karena ketika kita tidak punya kerjaan, dapat pekerjaan tuh semangat gitu ya. Tetapi ada juga kalau sudah kebanyakan tuh justru membuat kita juga bingung mau mendulukan yang mana gitu ya. Nah, maka saya mau cerita tentang taman dan kupu-kupu aja lah. Karena akhirnya apa yang kita lakukan ini kan semuanya bagian dari proses ya, bagian dari proses untuk kita bisa menjemput keajaiban-keajaiban. Saya sering menyampaikan, kawan-kawan, kalau kita sudah memilih jalur ya, atau jalan keberuntungan, jalan keajaiban gitu ya, maka sangat rugi kalau kita mau mundur ke jalan yang teknikal ya, jalan yang logic thinking. Maksudnya segala sesuatu yang harus kita pikirkan masuk akal seperti itu. Nah, maka saya mau ngajak teman-teman yang ada di Masjid Ismuhu Yahya, yang di keluarga besar Sidak ini, untuk selalu memperkuat zona keajaiban ya, memperkuat zona keberuntungan kita, kawan-kawan. Nah, sehingga akhirnya ini yang menjadi jalan percepatan di dalam hidup kita. Nah, pertama, mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar nih cerita taman dan kupu-kupu ya. Kalaulah kita ibaratkan rejeki itu adalah kupu-kupu, kawan-kawan ya. Nah, apa yang pertama? Rejeki itu kita ibaratkan dengan kupu-kupu. Maka cara yang terbaik untuk mendapatkan rejeki yang berlimpah bukanlah dengan menangkap kupu-kupu satu persatu,
Jadi kalaulah si A misalnya gitu ya, kepengen bermain dengan kupu-kupu atau kepengen mendapatkan rezeki, tentunya kalau orang biasa caranya itu menggunakan alat untuk menangkapnya gitu ya. Tentunya bermacam-macam alat yang digunakan. Yang paling sederhana mungkin kita akan mengambil jaring ya. Apa kalau yang jaring kecil tuh? Tangguk kah? Tuh biasa yang bulat terus ada tak gagangnya, terus jaringnya agak panjang begitu kan? Nah itulah dia pokoknya ya. Nah gitu. Tangguk lah ya bahasanya ya, bahasa Sambasnya itu tangguk ya. Nah terus kawan-kawan kita kejar kan, dapatlah kupu-kupunya. Habis itu kalau untuk bermain berarti harus kita masukkan ke dalam kandangnya, ke dalam kurungan begitu ya. Nah terus kita kawan-kawan kejar, cari lagi, tangkap lagi, kumpulkan, masukkan, tangkap lagi, kumpulkan, masukkan gitu ya. Nah ketika kita mau main kawan-kawan, pertama ada kekhawatiran kalau di dalam kandang seperti itu, kalau kita buka takut dia lepas ya, takut dia lepas. Seandainya pun bisa kawan-kawan, mungkin jumlahnya juga sangat terbatas. Nah maka ada cara yang lebih keren kawan-kawan, bagaimana akhirnya kita bisa bermain dengan kupu-kupu tadi tanpa cemas ya, tanpa cemas, yaitu dengan kita membuat tamannya ya, membuat taman bunganya kawan-kawan. Tuh tak ada kebetulan kita ngomongin kupu-kupu, ternyata kupu-kupunya benar datang. Benar enggak? Ini ya, nih kupu-kupu nih kawan-kawan. Nah hidup ayatnya kata dia kan, urusan kupu-kupu hidup ayatnya. Yang lain tak hidup-hidup. Nah iya kawan-kawan ya, pelan-pelan menyampaikan. Jadi daripada kita tadi itu sibuk nangkapnya ya, sibuk memasukkannya ke dalam kandang, mending kita berpikir dengan cara yang berbeda, yaitu kita mulai membuat tamannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita mulai mencangkul tanah ya. Habis itu kita mulai menanam bunga kawan-kawan, sampai akhirnya bunganya hidup ya. Setelah bunganya hidup baru akhirnya kupu-kupunya datang ya. Nah inilah teman-teman, kalau kita ibaratkan tadi kupu-kupu itu rezeki gitu ya. Nah rezeki, kemudian bagaimana akhirnya supaya kita tetap mendapatkan rezeki lewat jalur tadi ini, jalur keajaiban gitu ya. Maka yang harus terus kita lakukan adalah melakukan prosesnya secara terus menerus kawan-kawan. Jadi kalau mau bermain dengan kupu-kupu, mau pilih mana kawan-kawan? Kupu-kupunya datang sendiri kah? Atau kita harus mengejarnya, habis itu baru kita bisa bermain dengan dia? Mau pilih yang mana? Nah jadi yang pertama tuh kawan-kawan, ini perumpamaan ketika kita mencari rezeki itu, justru udah dapat rezekinya pun kita tuh masih was-was, masih khawatir, takut untuk kayak tadi tuh buka kandangnya, keluar dia, terbang dia kan. Nah yang kita khawatirkan udah dapat rezekinya pun kita masih was-was, takut rezekinya hilang, rezekinya kena ambil. Artinya apa yang mau saya tekankan di pagi hari ini kawan-kawan, balik-balik lagi hukum proses ya, tidak bisa kita pungkiri. Artinya apapun yang kita lakukan sehari-hari ini gitu ya, supaya kita akhirnya
tidak merasa bosan, ya. Jadikan setiap proses lelahnya kita inilah dalam rangka untuk menambah pintu-pintu keajaiban kita, kawan-kawan, ya, supaya pintu-pintu keberuntungan itu bisa juga tetap terjadi di dalam hidup kita, kawan-kawan. Maka apa bang fokusnya bang? Fokusnya itu apa bang yang memang harus dilakukan? Kalau tadi ini kan masih ibarat seperti itu, ya. Nah, kemarin kawan-kawan beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan materi tentang positive thinking, ya. Nah, jadi yang harus terus kita pupuk di dalam diri kita yang pertama positive thinking kita kepada Allah, kawan-kawan. Apa yang pertama, kawan-kawan? Positive thinking. Kemudian yang kedua positive feeling, ya, perasaan yang bahagia, perasaan yang positif, kawan-kawan. Karena kebahagiaan itulah nanti yang menjadi magnet rezeki atau yang mengundang keberuntungan, kawan-kawan. Nah, ya, setelah positive thinking turun menjadi positive feeling, kawan-kawan. Tahu enggak, bahkan salah satu media terbaik untuk bisa kita mendapatkan positive feeling itu adalah Al-Quran, kawan-kawan. Apa, kawan-kawan? Al-Quran. Maka salah satu cara supaya kita tetap pada positive feeling, banyak-banyak berinteraksi dengan Quran, ya. Kalau guru-guru kita pernah ngajarkan, kalau dapat masalah coba buka Quran. Nah, ternyata kawan-kawan lewat jawaban-jawaban yang kita buka itulah biasa setiap orang tuh beda-beda gitu, ya. Itu malah yang akhirnya menenangkan karena jawabannya langsung dari Allah. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan, positive motivation. Apa yang ketiga? Positive motivation. Jadi motivasi yang positif ini harus terus-menerus juga kita masukkan. Karena inilah yang dimaksud dengan input. Output itu tergantung dengan input, ya. Apa yang keluar itu tergantung apa yang kita masukkan. Apa yang kita pikirkan, ya, tergantung dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Informasi yang paling banyak kita terima itulah yang paling mewarnai hidup kita, kawan-kawan, yang mewarnai tindakan kita. Maka ada 3 proses yang terus kita pupuk di dalam kehidupan kita, ya. Saya ulangi lagi, berapa, kawan-kawan? Ada 3. Yang pertama apa? Positive thinking, ya, positive thinking, terutama positive thinking kita kepada Allah. Kemudian yang kedua positive feeling, perasaan, kawan-kawan. Karena banyak kita tuh terjebak dengan perasaan, ya. Nah, perasaan, apalagi yang paling rawan kalau di dalam berjamaah itu adalah perasaan iri, dengki, hasad, itu tuh biasanya tuh. Nah, maka mau enggak mau supaya tidak dimaksimalkan oleh iblis, kawan-kawan, positive feeling ini harus dominan di dalam diri kita. Baru yang ketiga positive motivation, ya. Nah, mungkin ini menjadi multivitamin, menjadi antivirus ketika bang kami dah setiap hari dah dimotivasi, ya. Malah sampai bingung kami mau ngerjakan apa. Kan ini, kawan-kawan, yakin dan percayalah, informasi yang kita terima kalau negatif terus-terusan juga kita akan menjadi negatif. Nah, tapi kalau positif terus, walaupun mungkin belum kita laksanakan semuanya, pelan-pelan itu nanti yang akan menjadi nasib kita. Nah, ya. Saya mau ngajak ke kawan-kawan, tanpa terasa nih tak sampai lagi kita 40 hari, ya, sisa 30 harian lagi ini kita menjelang Ramadan, kawan-kawan. Nah, maka Ramadan tentunya bulan yang kita tunggu-tunggu. Saya mau ngajak ke kawan-kawan semuanya untuk menjadi pemain utama di Ramadan ini, kawan-kawan. Maka
saya mau ngajak keluarga besar Masjid Ismuhu Yahya dan keluarga besar Sidak ini gitu ya, untuk lebih serius ya, apa yang bisa kita siapkanlah. Salah satu menjaga strategi menjaga konsistensi adalah dengan tanpa berhenti membuat momentum, kawan-kawan. Membuat momentum. Maka saya mau ngajak ke kawan-kawan, Ramadan 2023 ini ya, yang waktunya dekat lagi, yuk saya mau ngajak semuanya terlibat. Kita berikan hadiah atau kado yang terbaik. Kalaulah kan saya sering menyampaikan kawan-kawan, menjadilah generasi yang memastikan, bukan generasi yang berharap. Saya berharap orang-orang yang di depan saya ini berpikirnya sudah berbeda dengan kebanyakan orang. Kalaulah orang berpikirnya ada acara apa, ada event apa bang di Masjid Ismuhu Yahya di Ramadan nanti, orang-orang di depan saya ini harus berpikir, kita buat apa bang? Ya, nah, bukan untuk jadi apa, tapi mau buat apa. Nah, saya mau ngajak ke kawan-kawan, ide cemerlangnya, masa yang banyak ini ya, ada kurang lebih 300-an orang kita. Nah, saya mau ngajak ke kawan-kawan, silakan. Nah, ada Bang Hanif ya, ada Bang Hanif yang sudah kita tunjuk untuk menjadi komandan romansanya, Ramadan bersama Masjid Ismuhu Yahyanya, gitu ya. Nah, silakan kawan-kawan nanti sumbangkan ide dan pemikirannya. Kalaulah kebanyakan orang, ada event apa bang Ramadan nih di Ismuhu Yahya, harus kita balik. Kalau kita mau buat apa nih, sehingga akhirnya masjid ini menjadi magnet, menjadi rame kawan-kawan ya. Kawan-kawan nih harus ambil bagian menjadi pemain utamanya, bukan lagi penikmatnya. Siap enggak kira-kira? Siap ya? Siap lebih meriah dari romansa tahun lalu? Nah, kita tantang ya kawan-kawan ya. Artinya rugi sekali kalau kemeriahan Ramadan ini tidak jauh lebih meriah dibanding tahun lalu kawan-kawan. Sudah saatnya dah teman-teman yang ambil bagian, kasih ide ya. Mulai dari kawasan kita mau kita buat apa nih, silakanlah dipikirkan. Termasuk juga teman-teman yang ada di cabang, silakan sudah mulai mikirkan dari sekarang apa programnya yang mau dibuat ya. Nah, konsep apa, siapa yang mau diundang ustadznya, jangan dekat-dekat hari. Sekarang sudah harus kita siapkan kawan-kawan. Sehingga akhirnya datang Ramadan kita justru bisa memaksimalkan ibadah, tidak lagi disibukkan dengan mau bikin acara gitu ya. Tapi balik-balik lagi kita harus menjadi apa ya, kalau naik panggung itu sudah biasa. Tapi kalau menyiapkan panggung buat orang lain itu baru luar biasa. Nah, maka selain nanti teman-teman yang santri di sini akan dikirim ke masjid-masjid ya, tentunya masjid kita ini yang utama nih kawan-kawan juga harus rame, harus meriah. Nah, begitu. Silakan momentum Ramadan ini sudah mulai harus kita siapkan dari sekarang ya, buat dah suasananya. Nah ya, suasana Ramadannya ini udah harus kita ciptakan dari sekarang, sehingga akhirnya nanti masuk ke dalam bulan Ramadan kita benar-benar siap gitu ya. Kan tadi tuh hukum membuat taman, kita jadikanlah masjid kita ini tamannya supaya kupu-kupunya datang kawan-kawan ya. Nah, kalau sendiri-sendiri bikin event itu tentunya jauh lebih menantang. Nah, tapi kalau sama-sama itu jauh lebih powerful. Nah, seperti itu. Mungkin itu kawan-kawan, tidak banyak yang pengen saya sampaikan di pagi hari ini ya. Pertama kita juga menyampaikan informasi yang baru dengar ya. Kita berbela sungkawa atas meninggalnya ayahanda dari Bang Hendra ya. Nah, siapa nama Bapak Bang Hendra, Pak Herman ya. Saya mengajak teman-teman SPA ya, terutama yang di Pontianak, mungkin pagi hari ini kita tiadakan dulu untuk holakoh kawan-kawan. Insya Allah pemakaman akan dilaksanakan jam 9
jam 9 di Komplek Cempaka Putih, Parit Baru, nggak jauh dari Masjid Ismuhuyah ya. Saya minta nanti semua santri yang ikhwan dan SPA gitu ya, kita arahkan untuk ikut ngelayat di pagi hari ini ya. Kita tiadakan dulu untuk holakoh pagi hari ini kawan-kawan, jam 8 kawan-kawan sudah boleh bergerak nanti ke rumah duka. Silakan bantu yang bisa dibantu kawan-kawan ya. Nanti yang sebagian akhwat juga mungkin ada beberapa yang akan ditunjuk oleh Ustadz Farid untuk membantu di rumah ya, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Saya mau ngajak ke teman-teman, mindsetnya harus kita rubah. Kita harus menjadi pemain utama di dalam dakwah ini kawan-kawan. Jangan menjadi pemain cadangan. Kalaulah main bola aja kita dijadikan pemain cadangan tuh sedih gitu ya. Nah sedih, apalagi kalau di dalam dakwah ini kata Allah saya tidak penting ya, kalau nanti misalnya ada yang perlu digantikan baru saya panggil gitu kan, sedih kita kawan-kawan. Maka ada pilihan kok ya. Nah ada pilihan supaya kita tidak menjadi pemain cadangan, maka kitalah yang mengambil tanggung jawab ini kawan-kawan ya. Kita yang coba muncul ke permukaan ya, kita yang coba membuat momentum. Maka kalau berharap dipanggil baru bisa naik panggung, kita rubah mindsetnya, kitalah yang menyiapkan panggung kawan-kawan. Tapi secara tidak langsung ya, ada namanya hukum. Kalaulah gelombang tuh, kalau kita mau percepatan, ikutlah gelombang yang sudah mulai ikut dengan gelombang yang sudah ada kawan-kawan ya. Insya Allah kawan-kawan juga akan sampai lebih cepat. Demikian, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.